Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita kedatangan produk baru yang bakal kita unboxing lagi, yaitu ada Vivo Y35, yang dimana Vivo Y35 itu dulu pernah rilis di tahun 2016an gitu. Jadi ada model lawasnya dan ini adalah model yang diperbarui. Dan ini juga sekaligus jadi penerus dari Vivo Y33T yang kemarin juga udah kita unboxing ya. Y33T atau Y33s gitu, intinya dari seri Y33. Kira-kira buat HP Vivo Y35 ini bakal kayak gimana ya? Kira-kira bakal ada upgrade kah atau ada downgrade juga dari penerusnya, atau maksud saya sebelumnya? Jadi langsung aja, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, langsung aja di sini bakal langsung kita mulai. Yang pertama di sini kita bakal bahas dari segi desain kotaknya dulu ya. Yang dimana segi desainnya sih di sini udah kelihatan ya, model dari Vivo Y35 ini. Di sini tulisan Vivo Y35 dan juga di sini ada gambar dari Vivo Y35 yang semoga harusnya warnanya ini atau mungkin bakal yang lain juga. Nanti bakal kita cek juga langsung di bagian kirinya. Di bagian kirinya ini ada tulisan Vivo dan juga di sini ada printed by Soy Ink. Dan di bagian kanannya ini cuma ada tulisan Vivo. Di bagian atasnya di sini udah kelihatan ya, ada varian di 8/1283. Dan lanjut di bagian bawahnya kosong, dan kita beralih di bagian belakangnya nih guys. Di bagian belakangnya sendiri, maaf ya ini kotor karena stikernya udah dicabut juga. Nah, di bagian belakang sendiri di sini ada poin sellingnya yang udah langsung dijelasin, yaitu ada 44 watt flash charge dan juga udah 5000 baterai ya, 5000 mAh baterainya. Dan di sini ada extended RAM-nya yang dimana udah bisa di 3.0. Yang nanti bakal kita cek juga ya, buat extended RAM-nya ini ada berapa. Dan di sini ada 50 megapiksel triple kamera dan juga ada audio booster 2.0. Saya sendiri penasaran nih, audio boosternya bakal kayak gimana? Bakal sebagus apa? Dan di sini ada yang namanya dapat di varian 8/1283. Oh ya, dan ternyata ini warnanya Agate Black, walaupun di depannya ini ya, di depannya ini warnanya emas orange kayak gitu. Tapi ternyata kita dapat di varian yang warna black, Agate Black. Dan ya mungkin segitu aja dari segi desain dan lain-lainnya. Dan langsung aja kita buka bakal gimana isinya, dan ini masih fresh banget ya, masih dari gudang. Nah, dan ini di sini langsung kita dapat yaitu HP-nya yang bakal kita pinggirin dulu ya, karena fokusnya di boxnya dulu. HP-nya kita pinggirin dulu, dan di dalamnya ini, di sini dalamnya kita dapat yang namanya seperti biasa ya, ada SIM ejector dan juga ada namanya kartu garansi dan juga ada buku panduannya buat panduan ringkasnya. Jadi ya udah lengkap. Dan di sini kita dapat soft case-nya juga ya dari Vivo Y35 ini. Jadi langsung lanjut di bagian dalamnya lagi. Dan di sini kita masih dapat batok charger dari Vivo ya, dan di sini udah tulisannya juga, ada tulisan flash charge 44 wattnya ini. Jadi udah dijamin 44 watt. Dan buat USB-nya sendiri di sini dapat USB Type C ya, dan kalian udah bisa lihat sendiri. Di sini USB Type C udah oke banget. Jadi langsung kita beresin dan langsung fokus di bagian HP-nya ya guys ya. Ya, dan ini adalah HP-nya dan langsung kita ambil aja. Dari segi desain sih ini beda banget ya, dari segi teksturnya. Walaupun kalau misalnya dari Vivo sendiri desainnya rata-rata ya, belakangan ini HP-nya bakal modelannya kayak gini. Ada kamera yang dimana di kotak di sini, walaupun ukurannya di sini gede banget ya, kayak Vivo T1 kemarin kalau saya nggak salah. Dan dari teksturnya juga ini udah mantep banget, udah kayak Oppo Glow Design. Yang dimana ini dari bodinya ini nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dan ini ada tekstur yang dimana kotak-kotak yang kesannya keren banget sih kalau menurut saya pribadi. Ya langsung aja, di sini ada tulisan Vivo, di sini ada tulisan Vivo kecil gitu. Dan ini balik lagi ya, kalau kita bahas desainnya ini kelihatan beda dibandingkan Vivo sebelumnya. Yang rata-rata Vivo sebelumnya itu nggak ada model aksen yang kayak gini.
kalau saya nggak salah ya. Tapi ini udah oke banget loh dari segi desainnya, kotak-kotak dan glowing gitu, tapi masih nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dan di sini tulisan Vivo yang tadi saya udah bilang, dan di sini kita dapat 50 megapiksel kamera, dan di sini ada triple kamera ya. Di sini ternyata nyempil kecil gitu kameranya. Ada dua kamera yang gede yaitu 50 yang jelas utamanya ya. Sisanya saya nanti bakal cek lagi. Dan lanjut di bagian kanannya. Di bagian kanannya ini dia ada yang namanya tombol side fingerprint yang terinclude sama tombol power on off. Dan di sini ada tombol power on off, dan juga di bagian kirinya ini dia kosong ya guys ya. Lanjut di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini ada namanya lubang SIM ejector yang nanti bakal kita cek juga. Kira-kira HP ini udah triple slot atau belum ya? Biasanya sih triple slot ya. Kita lanjut di bagian bawahnya, yang dimana bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang mic, dan juga di sini masih ada audio jack 3.5, dan di sini ada lubang port USB Type C. Dan kalau dilihat dari segi desainnya sih ini udah kece dari segi desain belakangnya. Gimana kira-kira kalian suka nggak dari desain Vivo Y35 ini? Dan ini bakal langsung kita nyalain dan langsung kita lihat di dalam HP-nya ada apa aja. Sambil kita tunggu nyalain, kita cek dari SIM ejectornya, yang dimana SIM ejectornya sendiri ini udah triple slot dan juga udah enak banget. Jadi kita langsung balik lagi fokus ke dalam HP-nya ya guys ya, ditunggu lagi. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Vivo Y35, yang dimana tampilannya sendiri standar ya, sama kayak Vivo Y35 pada umumnya dari UI-nya. Dan ada hal yang hampir aja saya lupain, yaitu dari bodinya. Buat beratnya sendiri bisa dibilang ini cukup enteng ya, karena beratnya sendiri dapat di 188 gram. Dan buat dimensinya sendiri di sini dapat di 8,28 mm ya buat dimensi ketebalannya ini. Dan yang penting lagi buat HP Vivo Y35 ini dia ada IPX54 yang dimana udah anti debu dan juga anti cipratan air nih buat Vivo Y35. Ya, sekarang kita lanjut lagi di bagian UI-nya. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dari segi bezel dan juga layarnya ini ya. Nah, kalau saya dilihat dari segi bezel bisa dibilang cukup tebal, dan dagunya juga di sini udah cukup tebal juga ya. Dan buat desain kamera sendiri ini pakai desain water drop ya guys ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi layarnya ini kayaknya 90 Hz ya kalau misalkan menurut dari info. Cuma di sini bakal saya cek lagi tentang kebenarannya dari sini ini 90 Hz atau enggak. Karena kalau misalnya kita lihat dari Vivo Y33T dia 90 Hz ya. Kira-kira buat Vivo Y35 ini dia 90 Hz atau enggak? Di sini saya bakal cari-cari dulu dan juga bakal saya tunjukin. Oh ya, dari HP-nya sendiri ini ternyata udah 90 Hz ya. Dan kalian bisa setting juga, tadi setting awalnya dia ada di pengalihan pintar atau di bagian otomatisnya. Di sini bisa 60 Hz atau 90 Hz. Jadi udah approve banget nih buat HP Vivo Y35 ini. Dia dapat di 6,58 inch, IPS LCD Full HD Plus, dan juga udah 90 Hz. Ini sama kayak Vivo Y33T kemarin ya, yaitu udah 90 Hz juga. Jadi di sini dari chipsetnya juga dia Snapdragon. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah dari segi layar dan juga dari segi chipsetnya juga. Dan sekarang kita beralih di bagian kameranya, yang dimana kameranya di sini sudah kelihatan ya, dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat di kamera depannya sendiri ini juga dapat di 16 megapiksel. Nah, buat resolusi videonya sendiri dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Di sini kalau misalkan mau 60 fps dia bakal langsung beralih di 720 pixel ya. Jadi buat 1080 pixelnya ini dia belum 60 fps. Ini di kamera belakangnya. Kalau misalkan beralih di kamera depannya ya, resolusinya sendiri di sini nggak dikasih tahu. Bentar saya cek dulu. Nah, buat di kamera depannya sendiri dia udah dapat di 1080 pixel 30 fps juga ya dari kamera depan maupun belakangnya. Dan di sini buat fitur dari kamera sendiri di sini ada malam, yaitu ada night mode-nya, ada portrait dan juga ada foto seperti biasa. Dan lain-lainnya sendiri ini udah kelihatan ya, dapat 50 megapiksel, ada panorama, foto live, gerak lambat, sedang selang waktu, pro,
dokumen dan pencahayaan ganda. Buat hasil fotonya nanti saya bakal coba ya, kira-kira ini bisa enggak, semoga aja bisa ditransfer karena ini demo ya kalau misalkan kalian merhatiin. Jadi takutnya buat hasil fotonya hilang kalau misalkan HP ini mati. Jadi buat kameranya mungkin segitu aja ya, dari videonya dapat 1080 pixel 30 fps aja depan belakangnya. Dan langsung aja kita beralih di baterainya, yang dimana baterainya sendiri bisa dibilang ini di upgrade ya, yaitu dari seri pendahulunya. Yang pendahulunya itu Y33T itu dia kalau nggak salah dia di 18 watt, tapi buat Vivo Y35 ini dia dapat di 44 watt, yaitu udah kencang banget lah, sekitar 1 jam udah bisa langsung full seharusnya kalau saya nggak salah ya. Buat dari baterainya sendiri, oh ternyata di sini dari bodinya kelihatan kotor ya, bisa dilihat ya, sama kayak Oppo Reno 8 kemarin yang varian hitamnya. Cuma ini oke aja kok. Jadi gimana menurut kalian buat HP Vivo Y35 ini? Oh iya, buat harganya sendiri nih yang bakal ditunggu-tunggu. Dia chipset Snapdragon 680 90Hz, triple kamera, 50 megapiksel. Harganya yaitu sama kayak harga Vivo Y33T kemarin, yaitu dapat di harga 3,3999 juta di varian 8/1283. Menurut kalian buat HP Vivo Y35 ini worth it nggak sih buat dibeli? Coba di komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Kalau misalnya dari saya pribadi sih, kesimpulannya buat Vivo Y35 ini ada sedikit upgrade dari pendahulunya, yaitu dari seri Vivo Y33 ini. Jadi udah bisa dibilang udah oke banget lah dari HP Vivo Y35 ini. Daripada kalian beli yang Y33T, mending kalian beli yang Vivo Y35 ini. Dari segi desain juga ini kece dan juga udah enak banget dari bodinya ini. Ya dari body sih ini menurut saya sih buat dari Vivo desainnya begitu-gitu aja ya. Cuma beda dari tekstur dari bodinya ini, yang ya bedanya sendiri menurut saya pribadi sih dari tekstur body dan juga ini apa namanya bilah bingkai-bingkainya kayak gini. Kalau misalnya dilihat dari segi sih rata-rata kayak gini ya, cuma ada beberapa bedanya sedikit lah. Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah. Coba komen di bawah kira menurut kalian gimana buat HP ini.